Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Aldo Channel, dan di video kali ini kita akan membahas tentang produk elektronik, yaitu gimbal stabilizer. Gimbal stabilizer ini adalah produk dari Insta360. Namanya Insta360 Flow. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan like videonya jika kalian suka, dan juga share jika bermanfaat informasinya ya. Populasi konten kreator di 6 tahun belakangan ini meningkat pesat, apalagi setahun lalu ya teman-teman ya. Dan sekarang udah banyak banget konten kreator ya, yang dapat gold play button pun udah banyak, tapi kita belum kebagian ya. Salah satu hal yang sangat penting buat konten kreator adalah alat penunjang seperti kamera ataupun HP ya kan ya, atau alat untuk merekam. Dan juga salah satunya yang membuat kualitas videonya lebih baik adalah gimbal stabilizer. Insta360 menghadirkan sebuah gimbal stabilizer yang futuristik, tapi memang harganya mahal pol ya. Gimbal ini dibanderol dengan harga 3.300.000 untuk yang varian creator kit yang kayak aku pegang ini, dengan embel-embel ataupun dengan beberapa tambahan aksesoris seperti grip cover ya. Ini grip covernya ada karet gitu ya, karet grip cover. Ada Type-C to A, ada kabel C to C, ada kabel C to Lightning, ada carry bag juga, ada buku petunjuk penggunaan, dan kartu garansi. Nah, juga ada spotlight ya, atau lampu untuk yang ini. Tapi kalau yang varian standar itu nggak dapet carry bag, nggak dapet kabel Type-C, nggak dapet spotlight ya. Oke, nanti kita bakal praktekin satu persatu ya. Ini jadi solusi banget nih buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator tapi nyari alat konten yang serba bisa lah ya tentunya. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan nanti kita bahas ya. Tapi kita bahas dulu soal desainnya. Pertama, desainnya dia seperti ini ya. Langsung tak kasih tunjuk aja teman-teman ya. Desainnya seperti gimbal stabilizer pada umumnya, tetapi dia punya mekanisme yang luar biasa menurutku ya. Kalau biasanya gimbal-gimbal itu pakai tripod kecil, mini tripod di bagian bawah. Ini tripodnya sudah built-in di dalam gimbalnya. Nah, jadi gimana nih baterainya, terus di mana ya kalau di sini ditaruh tripod ya? Ternyata baterainya ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Begitu juga selain di sini ada baterai, di sini ini bisa digonta-ganti ya, artinya bisa diganti-ganti. Kita ke mode lipat dulu ya. Sebelumnya kita lipat dulu guys ya, biar lebih mudah teman-teman memahaminya. Nah, ini adalah mode pertama sebelum dia dibuka atau sebelum kita buka tadi ya. Jadi seperti ini posisi pertamanya, dan mekanisme magnetik ini ya seperti yang diterapkan juga oleh DJI Osmo Mobile 6 juga pakai kayak gini. Jadi pertama seperti ini, kalau kita mau pasang HP ya, kita tinggal pasang dulu ke sini ya teman-teman ya. Oke, kita tinggal pasang dulu ke sini. Habis itu kita tinggal buka aja ya. Buka seperti ini, dia akan otomatis menyala. Ini sudah menyala. Dan kita tinggal tempelin aja smartphone-nya ke sini teman-teman. Dah beres, gimbal sudah bisa digunakan. Nah, seperti itu ya, sangat mudah sekali untuk cara penggunaannya. Terus lanjut lagi ya, secara desain jadi bagus banget. Kita tinggal gini aja untuk mau gunainnya. Habis itu kita taruh di sebelah sini, udah ya. Kita mau pakai beberapa fiturnya juga oke banget ya. Nah, seperti itu. Kita bisa potret atau bisa juga landscape. Nah, seperti ini ya. Nah, secara desain ya, desainnya bagus. Terus abis itu warnanya itu ada dua pilihan warna. Ada kayak warna grey dan juga ada warna putih ini yang disebut oleh Insta360 Summit White namanya ya. Gitu dia. Insta360 ini harganya mahal yes, karena dia ada sebuah teknologi ya. Apa ini di sini tertuliskan ya, Berlin Jerman ya. Jadi mungkin aja dia pakai teknologi dari Jerman, makanya harganya mahal ya, bukan jejer kauman, bukan. Oke, lanjut lagi kita ke spesifikasinya. Untuk ketahanan baterai dari gimbal ini itu di 12 jam. Dengan kapasitas baterainya itu 2900 mAh. Selain itu, gimbal ini juga punya bobot yang cuma 400 gram dan bisa bawa HP ataupun max payloadnya itu di 300 gram. Jadi kalau teman-teman mau pakein gimbal ini apa namanya? Mau pakein iPhone 12 Pro Max ataupun Pro Max series ya, 16 Pro Max juga bisa banget. Terus kita lanjut lagi, selain desainnya ya, di bagian belakang ya. Di bagian belakang tuh ada cover yang
tembus pandang gitu ya, tapi warnanya hitam clear gitu. Nah, terus teman-teman bisa juga di sini pasang cold shoe sebenarnya, tapi ini jarang banget orang tahu. Di sini teman-teman bisa pasang mikrofon eksternal ya, itu bisa dipasang di sini karena ini cold shoe. Terus selain itu di bagian atas ya, di bagian atas kita bisa temukan satu buah lubang, ini lubang untuk Type C ya, lubang Type C di bagian bawah sini teman-teman. Ini untuk mengecas smartphone kalau smartphone-nya lowbat. Terus di sebelah sini ada juga lubang Type C untuk in atau ngecas si gimbalnya. Jadi kalau teman-teman pas pakai gimbal ini buat live streaming, tiba-tiba habis baterai, bisa langsung dicolok aja ke gimbal buat ngecas. Jadi bisa jadi power bank ya kan. Nah, itu dia untuk kecanggihan, salah satu kecanggihan dari gimbal ini. Nah, untuk mekanisme lipatnya nih, kalau pengen dilipat ini juga bisa ya. Kita tinggal lipat-lipat gini aja. Udah bisa dilipat seperti ini teman-teman. Di bagian depan ada tombol yang aku akan perkenalkan ya. Ini tombol pertama, di sini ada joysticknya ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Dan di sini ada lampu auto ya di bagian atas. Ada F, ada PF, ada FPV. Ini adalah indikator untuk teman-teman yang menggunakan modenya. Cara memindahkan modenya, dia ada semacam gestur ya. Gesturnya itu tinggal slide gini aja ya. Slash gini aja tuh, lampunya akan pindah. Jadi dia nggak pakai tombol gini-gini nggak ya. Kita tinggal gini aja dia bakal pindah ke mode ya. Mudah sekali kan untuk pindah modenya. Ada mode auto, ada mode F, ada mode PF, ada mode FPV teman-teman ya. Mudah sekali. Jadi cukup pakai gestur aja. Atau touch panel gestur lah ya enaknya. Nah, lanjut lagi di sini. Di sini ada scroll switch buat zoom in, zoom out bisa lewat sini. Kita langsung masuk ya, teman-teman yang mau pakai gimbal ini. Itu kalau bisa pakailah install aplikasinya yaitu Insta360 ya. Tapi kalau di iPhone itu ukurannya 1 GB ya, 1,1 GB guys. Nah, ini teman-teman ini bisa langsung gunakan aplikasinya dan menunya di dalam aplikasi itu banyak banget ya. Teman-teman bisa atur videonya mau ambil 1080. Untuk di iPhone ini bisa sampai 60 fps ya, 30 fps, 25 fps, 24 fps. Sampai 4K 60 fps juga sudah bisa. Tapi kalau teman-teman pakai HP Android itu belum bisa sampai 60 fps ya. Meskipun Samsung flagship ya, aku lihat di reviewnya itu ya. Selain itu, teman-teman bisa gunakan ini untuk zoom nih ya. Ini kalau kita mau ngezoom, ini cukup gunakan ini aja dan aku suka banget karena apa? Zoomnya itu bener-bener slowly ya teman-teman ya. Zoomnya itu bener-bener lembut banget. Jadi nggak kasar, nggak patah-patah, nggak jedak-jedak ya. Habis itu, selain itu, ya teman-teman di sini temukan tombol untuk merekam. Jadi kalau pengen ngerekam itu tinggal pencet aja tombolnya seperti ini, maka dia akan merekam seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal pencet lagi untuk mematikan. Nah, ini tombol yang bawah ini adalah tombol on off atau tombol powernya, dan di sini ada tombol untuk misal kita mau ultra wide ya kan ya. Bagus sekali kalau sekali untuk beralih antara kamera depan dan kamera belakang. Sampai mau bikin kamera belakang atau kamera depan itu tinggal pencet sekali aja ya. Ini sekali untuk pindah kamera depan atau kamera belakang. Nah, kalau mau potret, orientasi potret dan landscape-nya bisa tekan tombol ini 2 kali. Nah, seperti ini untuk pindah orientasi. Gitu ya teman-teman ya. Selain itu juga di bagian belakang nih, aku kasih tahu lagi nih ada satu buah tombol. Ini tombol trigger yang bisa dipakai kalau tekan sekali itu untuk face tracking atau object tracking. Sebentar. Ini aku balikin aja ya biar teman-teman bisa tahu nih ya. Nah, ini dia. Nah, ini wajahku ya. Kalau aku pencet 1 kali, maka akan ada hijau-hijau nih yang bisa bikin face tracking atau object tracking ya. Gitu. Kita tak pencet lagi dia akan berhenti. Nah, terus ada juga fitur recenter. Misal kita gimbalnya ke kanan, ke kiri atau nggak beranturan, kita mau balikin dia ke semula, kita pencet 2 kali untuk tombol triggernya ini. 1, 2. Nah, dia bakal balik recenternya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk fitur-fitur dasar atau tombol-tombolnya udah ada di sini. Selain itu, dia punya fitur namanya Deep Tracking 3.0. Jadi bisa tracking objek, tracking olahraga, ya kan, tracking wajah. Bahkan trackingnya itu punya fitur tracking yang lebih baik daripada gimbal-gimbal lain, ya kan ya. Teman-teman bisa gunakan buat olahraga, basket, keranjang basket, ataupun bahkan untuk olahraga yang hard ya, yang agak keras gitu ya. Nah, sekarang kita ke menu-menunya guys ya. Kita ke menu-menunya. Di sini
teman-teman boleh lihat ya. Kita ke samping dulu. Di sini ada namanya foto panorama. Nah, foto panorama ini bisa kita gunakan foto panorama hingga 360 derajat, guys ya. Aku udah pakai di 360 derajat dan kita bisa kayak semacam fotonya Insta360 yang kamera Insta360 S2 ya kan ya, mirip-mirip seperti itu. Lanjut lagi, di sini ada menu foto standar ya. Habis itu ada menu video ya, kita bisa bikin video. Terus kita di sini juga ada nih ya time lapse ya. Kita confirm dulu. Ini untuk time lapse-nya. Teman-teman bisa gunakan time lapse. Ada time shift juga nih ya. Itu dia untuk time shift. Ada juga menu yang selanjutnya yaitu gerakan lambat atau slow motion juga ada. Habis itu di sini juga ada dolly zoom ya, fitur dolly zoom buat teman-teman yang pengen rekam dolly. Lanjut lagi, di sini ada mode layar lebar nih. Ya, ini buat bikin sinema-sinema gitu kan yang gokil nih. Habis itu lanjut lagi ke bawah, kita ada mode live ya. Ini buat teman-teman yang mau live streaming tapi bisa di follow ke kanan ke kiri sama gimbalnya. Habis itu ada mode ring nih. Nah, ini mode ring ini buat olahraga ya. Kalau teman-teman punya Insta360 ada 4 buah atau beberapa buah ya kan ya. Bisa gunakan mode ring ini untuk merekam kegiatan olahraganya dengan sangat mudah ya kan ya. Jadi nanti akan ada misalkan talent yang bakalan lompat masukin bola ke keranjang dan itu akan ngikutin sendiri gitu guys ya. Seperti itu sih ya di introduction-nya. Oke, kita taruh di bawah dulu teman-teman. Nah, untuk fitur lanjutannya yang pasti fiturnya adalah fitur AI. Yang pastinya fitur lanjutan tersebut bisa teman-teman dapatkan di gimbal yang satu ini dengan cara menginstal aplikasi ya. Tanpa aplikasi teman-teman cuman bisa tersambung Bluetooth dan hanya bisa merekam versi standar aja. Zoom in, zoom out juga bisa, cuman nggak bisa fitur lanjutan ya. Tapi kalau teman-teman dapetin fitur lanjutannya itu udah pasti worth it banget sih menurutku ya. Sekelas gimbal stabilizer ini emang belum ada lawan ya guys ya. Dan bahkan di sini ada nih. Nah, di sini ada Osmo Mobile 6. Osmo Mobile 6 ini juga menurutku dengan secara fitur ya, ini masih banyak banget sih Insta360 daripada Osmo Mobile 6-nya. Oke. Nah, dapat apa di dalamnya? Kita dapat seperti ini teman-teman ya. Ini adalah sebuah alat. Ini bisa kita pasang untuk menjadi lampu ya teman-teman. Nah, kita tinggal pasang seperti ini untuk lampunya. Kalau mau dipasang lampu itu tinggal dipasang seperti ini guys. Nah, ini lampu. Dan cara pasang lampunya gimana? Ataupun shift light ya. Nah, untuk lampu tambahan ini bisa dipasang di sebelah sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa pasang lampu seperti ini ya. Ini untuk yang varian Creator Kit. Jadi teman-teman bisa temukan dengan cara menggunakan yang versi Creator Kitnya. Nah, selain itu teman-teman dapat kabel Type-C dan juga kabel Lightning ya untuk iPhone. Habis itu teman-teman dapat juga tali lanyard ya buat bawa si ini ya. Dan kita dapat carrying case ya, kayak gini, ataupun carrying bag yang berbahan tahan air, anti air pastinya. Gitu ya teman-teman ya, jadi enak nih buat ngebawa dia kemana-mana. Ada satu fitur lagi yang belum aku sebutkan ya. Selain dia punya mini tripod di bagian bawah yang tersimpan, gimbal ini juga built-in selfie stick ya. Jadi bisa dipanjangkan seperti ini dan juga bisa ditekuk kayak gini guys. Ya, seperti itu. Mantep banget ya kan. Jadi udah bisa buat selfie juga, nggak cuman bisa buat pendek-pendekan ataupun buat gimbal aja nggak ya, jadi bisa buat panjang juga. Aku rasa untuk pembahasan gimbal ini udah cukup lengkap ya teman-teman ya, cuman aku nggak bisa kasih visual yang banyak-banyak yang keren banget ya kan ya, standar-standar visualnya. Dan di sini menurutku ya dengan harga 3,3 juta dapat yang sekeren ini dan semewah ini itu udah pas sih menurutku ya. Harga Insta360 ini udah oke banget. Cuman kalau teman-teman memang nyari gimbal yang budget, ini nggak bakalan jadi solusi sih ya. Masih ada gimbal-gimbal yang lain buat standar-standaran aja. Tapi kalau teman-teman ada budget lebih, mau beli ini dan mau dipasangkan dengan iPhone-nya teman-teman, itu wow, mantep banget. Teman-teman bakal nemuin fitur-fitur yang nggak bakal ditemukan di gimbal stabilizer yang lain tentunya ya. Terus untuk kestabilannya juga bagus banget guys ya. Tanpa gimbal stabilizer dan dengan gimbal stabilizer itu beda.
Kestabilannya udah profesional ya, tingkatnya udah tingkat profesional untuk kestabilan dari gimbal yang satu ini. Kelebihan dari gimbal ini fiturnya banyak. Terus kalau beli yang Creator Kit itu dapat banyak sekali aksesoris ya, dapat banyak aksesoris nggak banyak sekali. Gimbalnya juga serba otomatis guys. Secara kecanggihannya ini juga beda dengan gimbal-gimbal pada umumnya. Nah, build quality-nya bagus, kokoh, mantep lah pokoknya. Kalau teman-teman bawa ini mungkin di jalan bakal ditanyain orang nih ya, wih apaan tuh, ya kan? Padahal ini adalah sebuah gimbal stabilizer. Untuk kekurangannya, gimbal stabilizer yang satu ini, pertama, dengan harga segitu, kita tahu sendiri ada gimbal stabilizer lain dengan harga yang lebih murah nih, di 2.600.000 ya. Ada Brica B-Steady Pro Ultimate, dia dengan kata Pro yang bisa berputar 360 derajat infinity rotation tanpa ada halangan ya, berarti bisa muter terus menerus, dan gimbal ini nggak ada fitur seperti itu. Nah, terus untuk fleksibilitasnya, ketika kita ginikan, dia bakal terbatas, kanan kiri terbatas. Untuk fleksibilitasnya ke kanan dan ke kiri, kalau untuk ke arah kiri, dia hanya sedikit ya. Untuk putaran ke kirinya itu hanya sedikit, tapi untuk putaran ke kanan itu cukup luas. Dan kekurangannya lagi, salah satunya adalah nggak bisa infinity rotation. Tapi walaupun nggak bisa infinity rotation, gimbal ini juga bisa buatnya low angle. Jadi bisa buat low angle juga. Ini nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Overall buat kalian yang budgetnya sisa-sisa, bisa banget nih gimbal yang satu ini jadi opsional buat kalian biar lebih pro lagi dalam perekamannya. Mungkin itu aja review kita tentang gimbal stabilizer Insta360 Flow Creator Kit yang satu ini. Untuk pembeliannya bisa teman-teman cek di deskripsi video ini atau teman-teman bisa cek di tagar video ini. Untuk harganya sendiri, untuk yang varian ini di harga 3,3 juta. Untuk yang varian standar di harga 2,5 juta. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Subscribe channel ini jika kalian belum. Itu saja review kita tentang gimbal ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Subscribe channel ini jika kalian belum. Like videonya jika kalian suka dan juga share jika informasi yang aku sampaikan bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.